Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian praktek walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita senantiasa menerima syafaat olehnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Sofarohma. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah negara Islam yang besar dan memiliki sejarah dan pengaruh yang luas dalam penyebaran agama Islam. Daulah ini berhasil menyatukan wilayah dari Cina dan Prancis bagian selatan di bawah naungan kekhalifan Islam, yaitu Khalifah Bani Umayyah. Masa ini adalah masa keemasan Islam, masa di mana generasi terbaik Islam hidup, bahkan di antara mereka menduduki kursi pemerintahan. Masa ini adalah masa di mana para sahabat Nabi masih membimbing umatnya. Berkumpulnya 3 generasi terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah dengan penyerahan kekuasaan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Hasan radhiyallahu anhu melakukan hal itu untuk menjaga dan mempersatukan terjaganya darah kaum muslimin setelah sebelumnya terjadi perperangan. Munculnya daulah ini membuat posisi orang-orang tersebar fitnah, perpecahan terpojok, dan membuat cita-cita mereka pupus karena mereka hanya menginginkan kejelekan untuk umat Islam. Mereka menginginkan perperangan dan perpecahan umat Islam terus berlangsung. Penyerahan daulah ini, penyerahan kekuasaan ini dilakukan oleh cucu Rasulullah untuk menunjukkan bahwa berdirinya kekhalifahan ini tidak dengan cara yang tidak disyariatkan seperti memberontak dan lain sebagainya. Daulah Umayyah dibangun dan diperkuat pondasinya pada masa pemerintahan 2 khalifah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dan anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan proses tersebut berlangsung pada tahun 41 Hijriah sampai 64 Hijriah. Periode ini adalah periode di mana fitnah berlangsung pada tahun 64 Hijriah sampai 86 Hijriah, yakni pada masa Khalifah Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, dan Abdullah Malik bin Marwan. Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan perperangan sesama umat Islam. Muawiyah adalah seorang yang ahli dalam kepemimpinan. Tidak heran pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Rasulullah dan hingga zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Rasulullah dan pada zaman Utsman bin Affan, ia memberi amanat yang besar. Rasulullah mengamatinya sebagai penulis wahyu. Umar dan Gubernur Syam Ibnu Tabiyah mengatakan tidak ada satu penguasa kaum muslimin yang lebih baik dibanding Muawiyah jika dibandingkan dengan masa tersebut. Adapun jika dibandingkan dengan masa Abu Bakar dan Umar, barulah terlihat ada penguasa yang lebih utama. Setelah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat,
putranya Yazid bin Muawiyah menduduki sebagai khalifah. Muawiyah memilih Yazid karena menurutnya pengangkatan Yazid akan meredam gejolak fitnah. Ia menyadari di saat itu ada orang-orang yang utama semisal Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Namun memilih mereka dikhawatirkan akan menjadi pemberontakan dari kalangan Bani Umayyah dan memiliki kekuasaan di saat itu. Setelah Yazid diangkat oleh sahabat yang masih hidup saat itu, termasuk Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, membuat Yazid membait Yazid, kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Dan pada masa pemerintahan Yazid sangat memuliakan ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kultum singkat dari saya. Bila ada kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.